Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan, NIM 180155201036. Nah, pada video ini saya akan mendemokan cara menangkap data dari sensor Proteus, dari sensor yang ada di Proteus, dan mengambil datanya itu kirim ke web menggunakan jaringan internet. Dan juga kita dapat mengontrol LED yang ada di Proteus melalui web. Pertama, saya sudah menyiapkan sebuah rangkaian di Proteus seperti ini. Sebuah Arduino dan 4 buah LED dengan resistornya. Dan ini adalah sensor yang digunakan untuk menangkap datanya. Ini dinamakan potensiometer. Dan selanjutnya ada komponen yang namanya kompin. Ini kompin. Nah, untuk memulai demo, kita memerlukan beberapa kode script seperti ada codingan ini Arduino dan ada script Python. Nah, jadi data yang ditangkap oleh sensor yang ada di Proteus ini, sensor potensiometer ini, nah data ini ditangkap oleh program Python. Nah, setelah ditangkap oleh program Python, terus program Python akan mengirimkan datanya ke internet melalui link URL ini. NIM saya beserta datanya. Nah, ini lebih kurang seperti ini adalah contoh script Arduino-nya. Variabel serial data kita deklarasikan beserta pin-pin pada setiap Arduino-nya. Nah, seperti ini. Pinnya kita deklarasikan, pin analog. Nah, pin analog ini pin untuk menerima inputan dari sensor. Ini A0. Oke. Selanjutnya ada variabel sensor val, kita deklarasikan namun kita belum memberinya nilai. Kita deklarasikan untuk kita butuhkan. Nah, tadi pin-pin 4 buah pin yang di Proteus ini kita deklarasikan juga di sini agar menghasilkan sebuah output untuk mengontrol LED dalam lampunya. Serial begain. Nah, ini menggunakan nilai 1600. Ini adalah nilai baud rate-nya. Ingat ya, nilainya 9600. Selanjutnya di fungsi perulangan kita mengambil data dari sensor analog pin menggunakan fungsi analog read. Kita masukkan ke dalam variabel sensor val. Selanjutnya kita print hasilnya melalui parameter. Selanjutnya kita delay 1 detik dan dilanjut dengan perulangan. Perulangan ini lakukan sebanyak 4 kali karena agar tidak terjadi buffer pada program Python nanti yang akan mengangkap data dari sensor. Nah, kenapa dia 4 kali perulangan? Karena di sini terdapat 4 buah kondisi. Terdapat 4 buah kondisi nih. Kondisi pertama, if data ini untuk mengecek jika data yang dikirimkan tangkap oleh Proteus itu sama dengan 1, maka akan menjalankan fungsi LED control dengan parameter A. Nah, parameter A ini akan dieksekusi di sini ya. Di sini dia. Serial data sama dengan A. Apakah dia sama dengan A? Kalau jika A, maka pin A akan high. High ini hidup, jadi lampunya akan hidup. Begitu juga seterusnya. Jika data web yang kirimnya 0, maka kontrol LED dimasukkan dengan parameter B. Nah, parameter B di sini pin A-nya low, ini akan mati. Jadi pin satunya akan mati. Begitulah selanjutnya sampai 4 kali kondisi ini. Kondisi pertama, kondisi kedua, selanjutnya kondisi ketiga, kondisi keempat, dan delay selama 1 detik. Nah, kita akan jelaskan sedikit di sini. Program ini kita menggunakan library serial untuk menginput datanya ke web. Selanjutnya ada library request. Library request ini guna untuk merequest atau mengambil data dari internet.
Selanjutnya menggunakan library time untuk mengatur waktu dan import JSON untuk mengolah datanya. Kita butuhkan variabel Arduino yang isinya itu adalah serialnya tadi. Soal ini kita set nilainya menjadi COM4 dengan nilai baud rate-nya 9600. Dan kita definisikan fungsi let control yang menerima sebuah parameter gunanya untuk menerima inputan dari sensor yang dikirimkan untuk menentukan apakah lampu tersebut mati atau tidak di Arduino. Di sini 4 kali. Nah, programnya seperti itu. Intinya di perulangan ini kita baca inputan dari Arduino-nya, terus kita ini gunanya untuk memfilter. Jadi di dalam sensor itu data-datanya masih acak, random. Maksudnya tuh masih berantakan, ada enter dan ada karakter spasi gitu. Jadi tab spasi itu jadi harus di code ini untuknya di filter. Jadi nilainya itu jadi murni nilai input data. Nah, di sini kita mau menggunakan request untuk mengambil URL ini. sidik.atomi.com tugas /kirim/name saya ditambah dengan datanya. Nah, ini datanya. Datanya ini intinya dari ini inputan murni yang sudah difilter dari sensor. Nah, jadi kan pengulangannya sama 4 kali 4 kondisi. Cek kondisinya. Nah, ini ada program script Python-nya, nanti kita akan jalankan. Selanjutnya, nah di Arduino kurang seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah dijelaskan tadi. Nah, sesuai dengan kondisi yang diterapkan. Apakah lampu tersebut akan hidup atau mati. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan, kita membutuhkan sebuah emulator. Itu virtual serial emulator 64 bit ya. Ini gunanya agar kita dapat menghubungkan dari sensor Proteus ke program Python-nya. Konektor nih menghubungkan sebagai penghubung port. Selanjutnya kita definisikan tadi kan di codingannya ada COM4 kan, kita set nilainya. Nah, di sini kita harus satu juga menjadi COM4, jangan salah ya. Oke, saya finish. Nah, di sini statusnya sudah ready, tandanya kita sudah siap. Jika kita matikan, nah ini belum, perhatikan statusnya. Oke, kita ready. Oke, setelah ini udah ready, kita minimize. Nah, semua bahan-bahan yang diperlukan sudah. Sekarang tinggal kita eksekusi. Kita coba demo. Kita ambil dulu pad dari program Arduino-nya ini. Kita ambil untuk kita masukkan ke Proteus.ina.hex ya. Copy. Nah, setelah di copy, kita pergi ke klik 2 kali. Nah, kita pastikan di sini. Itu oke, nggak ada perlu lagi yang disetting. Oke, nah setelah itu kita lihat di compin ini perlu kita setting sedikit. Nah, di sini kita setting jadi COM4 ya. Tadi kan sudah kita di portnya COM4, di codingnya ada pun 6 COM4, COM-port. Dan kita set nilainya tadi berapa? 1600. Nah, ini dah physical baud rate. Dan ini physical baud rate juga. Selanjutnya setelah ini COM4, ini 9600 dan di sini 900, oke. Nah, selanjutnya kita jalankan ini udah ready, oke. Selanjutnya kita jalankan program Proteus-nya. Oh, sebelumnya kita lihat dulu web yang akan kita gunakan nanti itu gimana. Nah, ini adalah URL home utamanya sysdig.atomi.com. Selanjutnya nah ini kerja dari web ini terdapat 4 buah tombol. Tombol pertama ini untuk mengatur LED yang pertama. Ini
kedua, LED ketiga, dan LED keempat. Jika dia on, hidup LED-nya, jika off dia mati, dan begitu seterusnya. Nah, jadi data yang masuk di sini dapat kita kirimkan melalui URL di sini. Misal, ini adalah NIM saya 36 dan kita isi datanya misalnya 555. 3 kali enter. Nah, setelah di enter, oke, datanya masuk. Nah, di sini ini tombol pertama ini satu tandanya on. Karena di sini kita buat tombol pertama on. Nah, ini datanya sudah masuk 55. Ini on karena dua off, ketiga on, ketiga off dia selang-seling berarti. Karena di sini kita lihat yang kedua itu 0 tandanya mati, yang ketiga itu 1 tandanya hidup, yang keempat itu 0 tandanya mati yang ini. Kalau kita ubah di sini jadi on semua kecuali pada yang keempat yang off. Yang keempat kita set menjadi off ya. Oh ini coba kita refresh dulu. Nah jadi kita juga dapat mengontrol LED keempat kali ini di situs web ini. Jika kita hidupkan ini, hidupkan tombol pertama, maka lampu pertama akan hidup. Itu seterusnya. Nah, karena pada tombol pertama dan tombol kedua itu on, maka LED pertama dan LED ketiga akan hidup. Nah, ini tombol ketiga. Sesuai dengan kontrol tombol yang ada di sini. Dia akan hidup. Nah, jadi dari web kita kontrolnya. Selanjutnya kita hidupkan semua lampu. Yang pertama kita on kan. Nah, maka semua lampu ini akan hidup. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita matikan lampu ketiga dan lampu kedua. Maka dengan delay yang kita set 1 detik, lampu kedua dan ketiga akan mati. Lampu diikuti lampu keempat kita matikan. Hanya lampu pertama saja kita hidupkan. Sini tombolnya. Nah, seperti ini. Baiklah, sekian demo presentasi dari saya. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.